Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, segenap pengurus masjid, imam masjid, khatib dan seluruh jamaah, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, imam, pemerintah setempat, seluruh keluargaku yang hadir pada subuh yang berkah ini, senantiasa doa Ustaz sampaikan kepada Allah, semoga Bapak Ibu kita semua sehat-sehat, panjang umur, barokah rezeki kita, dan harapan tertinggi kita, pertemuan kita di dunia ini, asbab kebaikan ini, semoga Allah lahirkan generasi kita besok, anak cucu cicit keturunan yang soleh dan soleha, dan berkumpul nanti kita kembali di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar subuh ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Pagi ini Bapak Ibu kita akan lanjutkan kajian rutin kita tentang masalah fikih sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami. Kita sudah masuk pasal tentang wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat itu ada sebanyak 18 macam. Kemarin kita bahas Bapak Ibu sudah masuk 2 an-niyatu, yang pertama tentang masalah niat, wal qiyamu ma'al qudrati, dan berdiri orang yang sholat bagi orang-orang yang mampu. Itu yang kemarin sudah kita bicarakan. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya Bapak Ibu. Wa takbiratul ihram. Yang ketiga rukun sholat itu Bapak Ibu yang tak boleh kita tinggalkan adalah mengangkat ataupun kalimat bacaan ketika takbiratul ihram. Kalau mengartikan harfiahnya, ada orang beranggapan loh Bapak Ibu, tangan ini yang dia maksud daripada rukunnya, bingung menentukan di mana qauli, di mana fi'linya. Maka nanti setelah selesai rukun ini kita bahas, tetap dia bermuara kepada 3. Yang 18 ini atau yang 13 sebahagian memisahkan dari tumanina, pasti Bapak Ibu nanti tidak keluar muaranya, kesimpulannya dari yang 3. Yang pertama rukun qauli, perkataan. Yang kedua fi'li, perbuatan gerakan tubuh. Yang ketiga qalbi, ataupun niat yang tersimpan di dalam hati. Maknanya supaya Bapak Ibu bisa menentukan dari sekarang. Ini baru uraian-uraiannya saja. Wa takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram. Jadi Bapak Ibu, takbiratul ihram yang dia maksud, takbir yang mengharamkan itu, takbir yang pertama itu saja. Itu maksudnya loh Bapak Ibu. Saya kasih contoh supaya gampang paham. Usolli fardhus subuhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat subuh 2 rakaat
mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, niat sudah, tegaknya sudah bagi yang mampu. Kalimatnya ini loh Bapak Ibu, wajib kita menggerakkan lisan. Itu maksudnya qauli itu Bapak Ibu. Adapun orang yang ketika takbiratul ihram ini dia diam saja, ada dua macam. Kalau dia sholatnya sholat sendiri, pas ketika takbiratul ihram dia menyengaja Bapak Ibu tidak menggerakkan lisan atau dia buat bacaan itu dalam hati, maka kalau dalam mazhab Syafi'i batalat sholatuhu, tidak sah ataupun batal sholatnya Bapak Ibu. Ini yang pertama. Kalau sholat sendiri, biasanya terjadi pada sholat sunnah Bapak Ibu, qobliyah, ba'diyah yang rawatib, duha, tahajud, witir, hajat, taubat dan segala macamnya. Nah, kalau macam tadi Ustaz Hafiz Al-Khair pandu kita, beliau di depan, usolli fardhu subuhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Beliau takbir, Allahu Akbar, kita ikut di belakang. Usolli fardhu subuhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Bapak Ibu karena ikut imam, maka seandainya Bapak Ibu tak mau gerakkan lisan, atau mungkin sulit, atau mungkin Bapak Ibu sengaja tak mau baca, maka kalau dalam mazhab Syafi'i sudah cukuplah dia diwakilkan oleh imam. Itu bedanya Bapak Ibu. Makanya rukun qauli dalam takbiratul ihram ini bagian rukun yang rukunnya mana Pak Ustaz? Kita masih masuk bab tentang bacaannya Bapak Ibu. Wajib Bapak Ibu ayah oma ini gerakkan lisan kita baca itu Allahu Akbar. Begitu Bapak Ibu. Nah, hati-hati bagi yang sholat sendiri, jangan dianggap ini Bapak Ibu sepele, karena ini rukun qauli dibaca Bapak Ibu. Berarti sudah 3 kita dapat, langsung dimulai dia dengan niat di dalam hati, tegak berdiri lurus itu pekerjaan fisik badan. Yang ketiga langsung dapat rukun qauli adalah ucapan Bapak Ibu. Nah, kita pelan-pelan, nanti Bapak Ibu kurang paham silahkan tanyakan. Kita agak cepat sedikit, waktu kita terbatas Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Wa takbiratul ihram, mengucapkan kalimatnya Allahu Akbar. Kalau Bapak Ibu, apalagi guru-guru kami yang pernah membaca kitab tentang Bajuri, I'anah, Syarqawi ala Tahrir, nanti dibuatnya di situ pembanding. Apakah boleh diganti kalimat Allahu Akbar dengan selain lafaz Allah? Umpama kan 99 nama Allah dalam Asmaul Husna Bapak Ibu. Itu dibuatnya perbandingan di kitab-kitab besar. Di atas kitab kita ini ada yang menyebut dalam pengarang kitab itu, boleh nggak dibuat Ar-Rahman Akbar, nama dia juga itu Bapak Ibu, atau dibuat diganti Ar-Rahim Akbar. Apakah boleh dibuatnya dalam kitab itu? Hanya dalam takbiratul ihram dalam sholat itu haram mengganti selain dari lafaz Allah. Begitu Bapak Ibu. Maka sekali lagi kajian kita Senin subuh kemarin, ini semakin dekat-dekat kita baca syariat ini Bapak Ibu. Kalau ayah ibu belum mau juga berthariqah, payah untuk mendudukkan tentang masalah niat dan lafaz ini Bapak Ibu. Maka tetap saya pesan ayah ibu minimal bertawajuhlah, bahasa kitanya pelan-pelan ikut suluklah, kira-kira begitu Bapak Ibu.
Carilah mana guru yang menurut Bapak Ibu memang bisa diyakini ataupun membuat Bapak Ibu jauh lebih dekat lagi dengan Allah. Ini kajian umum, tak bisa kami terangkan di sini Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Wa qiraatul Fatihati, dan rukun berikutnya Bapak Ibu membaca suratul Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Dua nomor di Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu setiap rakaat itu meninggalkan atau tidak membaca suratul Fatihah yang ayat pertamanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Bapak Ibu ya. Apakah semua ulama sepakat bahwa Bismillah itu ayat pertama dalam surah Fatihah? Jawabnya Bapak Ibu, enggak. Hati-hati Bapak Ibu. Nanti kalau ada orang Bapak Ibu dengar sholat ataupun dia ngomong, kami Fatihahnya langsung Alhamdulillah, kata dia. Udah dijelaskan pagi ini, dia membawa mazhab yang lain. Ada Bapak Ibu dengar orang yang Allahu Akbar, begitu lipat tangan, mungkin dia tidak baca Allahu Akbar kabira karena itu sunnah, tapi mungkin mereka itu membaca Allahumma ba'id baina, maka terserah, itu pilihan karena itu sunnah. Tapi begitu sudah selesai baca Alhamdulillahirabbil alamin, mana bismillahnya Pak Ustaz? Dia membawa mazhab selain Asy-Syafi'i. Mereka meyakini bahwa bismillah itu bukan bagian dari ayat pertama surah Al-Fatihah. Bapak Ibu yang sudah berangkat haji umrah lebih paham lagi itu. Berapa kali Bapak sholat di Makkah Madinah, ganti-ganti imamnya, Bapak Ibu dengar bisa mengambil kesimpulan. Intinya jangan menganggap bahwa sholat seperti itu ketika kita berimam ke mereka tidak sah. Itulah perlunya mengaji kita di Bapak Ibu. Kalau Syafi'i dia hitung 7, yang lain juga tetap hitung 7, tapi hitungannya berbeda. Kita tak bahas yang lain supaya Bapak Ibu nggak bingung. Kita bahas yang punya kita saja. Bahwa Bapak Ibu surah Fatihah ini ada orang menganggap itu hanya dibaca rakaat 1, rakaat 2. Kalau sholat zuhur rakaat 3, rakaat 4, mereka anggap itu bukan rukun lagi. Mana yang betul Pak Ustaz? Baca Fatihah itu Bapak Ibu kalau sengaja ditinggal, Nabi yang menjelaskan dalam hadis, la sholata, tidak ada solat, tak ada sah solatnya kecuali membaca surah Al-Fatihah. Kapan tuh Pak Ustaz? Setiap Bapak Ibu rokaat, bukan hanya rokaat 1, rokaat 2. Ini sering terjebak nanti solat zuhur karena tidak dizaharkan, didengarkan kalau kita berjamaah bacaan imam. Kadang jamaah menganggap hanya rokaat 1 dan 2 Fatihah, rokaat 3, 4 itu enggak perlu. Kembali ke awal tadi, itulah Bapak Ibu gunanya kita ini solat berjamaah. Apa gunanya Pak Ustaz? Kalau Bapak Ibu sering-sering solat berjamaah, maka Bapak Ibu mendapatkan keuntungan. Gak usah dulu cerita pahala, karena itu sudah bolak-balik kita baca hadisnya. Kita cerita mental dulu. Apa mentalnya solat berjamaah nih Pak Ustaz? Bapak Ibu mendapatkan keyakinan, hilang was-was. Karena kalau solat berjamaah kita sedang ramai, imam ketika salah pasti ada satu jamaah yang mengingatkan, solat kita aman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Ustaz, kalau solatnya biasa di rumah, tengoklah Bapak Ibu. Contoh nanti kami solat Jumat laki-laki, ibu karena tak ke masjid, solat zuhurnya di rumah. Sering tak ibu-ibu mengalami ragu dalam menentukan bilangan rakaat solat? Sering tak Bapak Ibu? Sering Bapak Ibu. Padahal solat di rumah ada mihrabnya, khusus tempat solat. Tapi kenapa Pak Ustaz kalau solat sendiri kadang udah 3,
visit dalam hati. Ini 2 apa 3? Apa sudah 4 tadi? Atau bagaimana ini ya? Orang yang sholat berjamaah dia dapat hadiah ketenangan hati tentang menghilangkan was-was. Serahkan kepada imam. Apalagi kita Pak yang udah tua-tua ini, inilah penyakit kita dibuat setan itu. Was-was terus. Itu ada bab tentang ilmu itu. Apabila dalam sholat Bapak Ibu muncul keraguan, ada dalam fikih. Apakah jumlahnya 2 rakaat atau 3 rakaat? Bilang sajalah sholat ini sholat zuhur. Bagaimana ini Pak Ustaz? Udah ragu saya ini. Cepat ambil keputusan, pilih yang paling sedikit. Ragumu tadi berapa? 2 apa 3? Jangan lanjutkan lagi Bapak Ibu, langsung potong dia 2 sekalipun sudah 3. Berarti rakaat sholat zuhur berapa? 4, tambah 2 lagi. Maka di akhir nanti menghilangkan keraguanmu, tutup dan tempel dengan sujud sahwi. Begitu Pak. Itu bagi orang yang tak mengaji Pak, itu bolak-balik dalam hatinya sampai salah dia merasa sholatku ini tak sah. 2 apa 3 tadi ya? 4 apa sudah 5 tadi ya? Atau gimana nih ya? Terakhir dia ambil kesimpulan, pergi dia balik ke mandi, ambil wudhu, tegak dia lagi, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin. Tertawa setan itu menengok, maka itulah yang disebut Bapak Ibu orang yang beribadah tanpa ilmu. Mardud ditolak, tolaknya itu karena dia sendiri tidak yakin dengan amal yang dia lakukan. Bapak Ibu ketika datang ragu, tolakkan dia. Apa yang bisa menolak itu? Ilmu Bapak Ibu, dengan ilmu. Itu orang yang sholat berjamaah di Bapak Ibu, mana tahu ayah omak dulu latar belakang kita ini berbeda-beda. Enggak sama pula Allah takdirkan kita semua ini dari kecil belajar agama sampai tua. Banyak ayahku, omakku ini mohon maaf baca Fatihah pun mana makharijul huruf, mana sifatul huruf, mana izhar idgham iqlab ikhfa, mana mad asli, mad faqih, alif disukun, sama rata semua sama dia baca Fatihah itu Bapak Ibu. Artinya berantakan bacaannya, maka ketika sholat berjamaah diwakili oleh imam kita. Bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu, dapat imam kita selalu Masjid Al-Huda, imam-imamnya hafiz dan juga fasih baca Al-Quran. Yang kurang-kurang bacaan kita, barang putih sekalipun Ustaz, saya tak hafiz Quran, saya tidak belajar bersanad, tapi saya berimam kepada orang-orang yang bersanad, maka subuh ini solatku sudah Allah sempurnakan lewat bacaan imam. Itu enaknya Bapak Ibu berimam. Keraguan hilang dari hati, bacaan yang kurang fasih, kurang afdal digandeng oleh imam, kurang enak apalagi Bapak Ibu solat berjamaah ini. Maka jadi imam itu Bapak Ibu besar kali tanggung jawabnya. Kita inilah yang dia bonceng Bapak Ibu. Nah, di hari tua ini kalau enggak uzur betul Bapak Ibu, ramaikan masjid kita ini Pak. Apa sebab? Karena banyak keuntungan yang didapat, keraguan hilang, termasuk bacaan yang kurang bagus dibaguskan oleh imam. Ini Pak, 7 dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tujukan Bapak Ibu. Inilah maksud saya Bapak Ibu. Harus bisa Bapak Ibu menjudukkan di dalam jasad kita ini yang 7 ayat ini, supaya tidak Bapak Ibu lagi marah ketika nanti ada anak-anak ribut datang ke Masjid Al-Huda.
supaya Bapak Ibu tidak lagi mendengar suara Honda yang knalpotnya racing bolong yang bising ketika sholat, supaya Bapak Ibu tidak mengganggu ke akal pikiran pendengaran ini ketika di rumah sholat, TV menyala kencang, musik kiri kanan tetangga berdentum, Bapak Ibu sholat zuhur, Allahu Akbar, buyar pikiran. Kenapa bisa tak khusyuk? Karena tidak bisa menetapkan dalam dirinya mana yang 7 ayat dalam suratul Fatihah. Siapa yang paham itu Pak Ustaz? Hanya guru-guru kita yang bertorikoh lah yang bisa menetapkan itu. Saya kasih kisi-kisinya saja supaya Bapak Ibu tertarik. Ini kaji Haji Syukur ini dulu di pesantren, karena terkenal kalau di Abu Salam terkenal betul. Tahu saya di situ pusatnya. Ustadz Somad pun sekarang saya tengok di situ beliau bolak-balik untuk suluk Bapak Ibu. Pasti tahu ini. Dan disitulah puncaknya memang. Saya coba bacakan dulu maqal Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu Bapak Ibu. Apa kata beliau? Qada amani salikiha, sungguh telah nikmat dan amanlah orang yang salikiha, suluk. Siapa orang yang salikiha itu? Orang yang sampai. Tahu dia Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim, di mana di badan Bapak Ibu Bismillah itu? Itulah tasawuf itu Bapak Ibu. Yang kita kerjakan selama ini syariat itu. Inilah yang nampak Bapak Ibu. Maka orang yang berfikih itu kalau tak bertasawuf sama dengan dia baru mengkaji kulit tapi dia tak tahu isi. Orang yang fanatik bertasawuf tak bersyariat tak memfikih, maka dia seolah-olah ingin isinya saja, syariatnya tak dilakukan, sama saja bohong. Saya kasih contoh gampang. Bapak Ibu, mana lebih enak mau beli pisang pagi ini? Pisang yang sudah terbuka kulitnya atau yang masih tetap utuh dia? Maka kita pasti berkata yang masih utuh Pak Ustaz. Kenapa utuh? Kulitnya adalah syariat, isinya adalah tasawuf tadi. Kalau sudah terbuka Bapak Ibu, maka itu dianggap orang aneh. Bagaimana Bapak itu gak pernah sholat ke masjid? Katanya tinggal di rumah berzikir saja. Sekarang ambil Pak kesimpulan, saya tidak boleh perpanjang itu. Kalau Nabi Muhammad itu, apakah Bapak Ibu bersyariat? Iya. Apakah Nabi Muhammad itu pandai tentang masalah ini semua hakikat torikohnya? Oh, lebih pandai. Tapi kenapa dari zaman Nabi itu gak digalakkan setelah Abu Bakar As-Siddiq turun terus baru kita tahu? Karena Nabi itu lebih mantap, lebih pandai tentang torikoh jalan itu semua. Barulah orang-orang mendapatkan itu sampai ke sahabat tabi'in, sampailah kita sekarang negeri 1000 suluk, banyak tuan-tuan guru. Minimal sebelum wafat Bapak Ibu, tolong luangkan waktu dapatkan ilmu itu supaya nikmat sholatnya. Kalau nggak dapat itu Bapak Ibu, masih tetaplah macam dulu. Ketika kita Bapak Ibu masih umur-umur SD, SMP, SMA, kita sudah sholat nih, alhamdulillah. Sampai kita sekarang sudah tua, sudah sholat terus kita nih Bapak Ibu. Tapi banyak jamaah ini merasa, apa sebenarnya yang didapat dalam sholat nih Pak Ustaz? Aku terasa memang ringan hidup nih, ya, tenang, ya. Tapi enggak ku dapat Pak Ustaz apa hakikat sebenarnya yang ku baca dalam sholat itu. Maka datanglah Ustaz berceramah. Sholat itu harus tahu kita apa yang kita baca. Itu betul. Tapi ketika membaca dalam sholat itu Bapak Ibu perlu diperbaiki. Saya kasih contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau begitu sholat Bapak Ibu dipastikan makin kacau balau itu Bapak Ibu. Jadi saya kasih satu kunci saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah artikan. Sudah tahu Bapak Ibu dari kecil itu arti Bismillah.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam tasawuf itu, siapakah yang pengasih penyayang itu? Allah. Di mana dia? Di dirimu. Di mana kau letakkan dia? Itulah Bapak Ibu cari. Kalau itu dapat, maka suara TV riding text berbunyi, handphone yang berbunyi, suara motor yang berdentum keluar masuk, atau mungkin banyak bising suara ketika Bapak Ibu dapat itu, maka kita bukan tak sadar, tapi dia tidak akan melenceng dari tujuan sholat itu. Tetap Bapak Ibu sholat, dengarnya, tapi tidak mengurangi kehusukan namanya Bapak Ibu. Begitu caranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesan saya berulang-ulang karena saya diamanahkan fikih. Nanti mana tahu mau Ustaz Nur Rahman mengkaji itu sedikit, jadilah Bapak Ibu. Itu urusan beliau, karena dia saya tengok di jadwal bagian tauhid. Tauhid itu identiknya ke sana fikinya. Saya hanya syariat saja Bapak Ibu, biar beliau yang melanjutkan itu nanti. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup, waktu kita terbatas. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada ayat suratul Fatihah. Warruku'u, dan ruku' dia pisah Bapak Ibu dengan tumanninah. Bagaimana ruku' ini sesungguhnya Pak Ustaz? Kalau Bapak Ibu tak uzur, dia cuma dua yang perlu diperhatikan. Apa itu? Tangan ini Bapak Ibu, saya masih banyak kalau melihat anak-anak kita praktek sholat waktu di SMP. Di mana sebenarnya tangan ini diletak nih Pak Ustaz? Di bawah lutut, di atas lutut, atau persis di bawah apa? Di kepala lutut kita ini. Anak-anak itu kadang karena dia sembrono, dipegangnya aja betisnya, itu fatal salah. Ada sebagian mungkin sehatnya, tapi tidak mau mengaji, dia pegang pula di atas daripada kepala lututnya. Itu pun tak betul Bapak Ibu. Yang betul gimana Pak Ustaz? Memegang telapak ini persislah dia di kepala lutut kita itu Bapak Ibu. Kalau kami bahasa Medannya memang kepala lutut kata Ustaz pasti apanya? Paham kira-kira Bapak Ibu ya? Di situ Pak dipegang. Ini lutut saya di sini ya. Kalau itu Bapak Ibu pegang, pasti Bapak Ibu dia akan kuat, akan kokoh. Bahasa kalau pencak silat kuda-kuda namanya itu, sudah kokoh dia, tahan dia. Yang kedua diperhatikan, nggak usah malu Bapak Ibu kalau untuk belajar. Sesekali. Coba dulu Bapak Ibu ruku praktek, suruh orang lain menengok. Apa yang ditengok? Ruku yang paling sempurna, lurusnya Bapak Ibu dari punggung sampai ke kepala. Maka dalam hadis itu bagaimana ruku yang paling bagus sempurna itu? Maka disebutkan seandainya ditaruh benda di atas punggungnya, air dalam gelas yang berisi tidak tumpah saking ratanya. Ditaruh papan di situ tidak mungkin menyentuh kecuali dua perkara. Apa itu? Badan punggung belakang dengan kepala saking lurusnya. Itulah yang memandu Bapak Ibu. Maka kiblat mata itu dia ditentukan ketika ruku, sempurna atau tidak ruku seseorang. Kemana kiblat mata ketika ruku? Ke tempat sujud. Kalau ayam komat menengok jempol kaki saja ketika ruku, maka berubahlah kesempurnaan ruku, pasti kepalanya menunduk sedikit. Kalau ada orang ketika ruku itu menengok dinding ataupun menengok yang lebih jauh dari tempat sujud, maka hilang kesempurnaan rukunya karena kepala akan sedikit tegak. Itulah menentukan kiblat mata itu Bapak Ibu. Kapan dia berpindah? Nanti setelah dibahas rukun-rukun ini, kiblat mata akan berpindah di tasyahud akhir ketika dalam sholat kita Bapak Ibu. Insya Allah nanti sehat badan panjang umur sampainya ke sana kaji kita di Bapak Ibu. Mengajari orang tua memang saya Bapak Ibu harus pelan-pelan supaya paham jelas
nanti kalau bertemu kita di luar pengajian ini pun yang nggak paham bisa Bapak Ibu bertanya supaya makin mantap dia tentang syariat-syariatnya. Kalau tasawufnya Ustadz kita yang lainlah yang menjelaskan itu Bapak Ibu. Waktu kita terbatas Bapak Ibu, ini hari Jumat, kita masih banyak tugas lagi, Bapak Ibu juga mungkin masih banyak kegiatan, tidak mengurangi rasa hormat. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu, kebodohan kami. Tolong Bapak Ibu maafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.